permasalahan yang kau dapatkan ketika kau melihat anak selama ini di materi IPA seperti apa, sehingga kau sampai menerapkan model media yang kau gunakan itu apa? Kau pasti punya gambaran. Kemarin itu Pak yang saya pelajaran sama-sama itu, kemarin itu materinya tentang sistem pernapasan. Oke. Terus seminggu materi medianya pakai Kode visual. Visual gambar tentang sistem pernapasan. Okay. Saya jelaskan kalau udara masuk dari hidung, semuanya saya jelaskan, tapi juga kurang ngerti. Iya, kurang paham. Kau gunakan media dari yang kemarin. Oke, terus yang duanya TP apa CP yang sama? TP yang sama. Menganalisis. Jadi yang pertama, jadi kedalaman yang itu dan tingkatannya itu yang lesson 2-nya lebih tinggi, dengan dia menganalisis atau mengidentifikasinya lebih tinggi, analis lebih tinggi. Berarti nanti untuk soal evaluasinya gunakan soal evaluasi. Ya, mau salah satu. Lesson. Mau ukurnya di lesson 1 atau lesson 2? Tapi yang lebih banyak masih dari lesson 1. Intinya bahwa kesiapan semua terkait, jadi bukan pas kami datang tuh masih pasang-pasang dan lain-lain, supaya nanti maksudnya menghindari dari human error itu kan, maksudnya dengan kalian gara-gara siap-siap kayak kesan terburu-buru, jadinya yang sudah ada di otak seperti apa tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pada dasarnya adalah kesiapan itu sendiri. Jadi kalau macam ini kalau benar-benar saya siapkan sebaik-baiknya, setidaknya bahwa ketika kami masuk tuh bukan lagi masa persiapan lagi, tidak, tapi sudah mulai berjalan. Jadi Nino, Andre, Sela. Andre dengan Sela. bagaimana tidak hari saya ini? Ada yang sakit, ada yang Alzheimer. Siapa yang apa? Nino. Nino. Kita semua yang meminta untuk berdiri, kita laksanakan ice breaking. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, goyang-goyang, goyang-goyang, Sekarang ibu minta kalian semua lihat ke samping kiri kalian yang di luar tuh, di jendela tuh. Lihat dulu, kalian lihat, kalian amati apa yang kalian amati dulu. Oke. Apa yang kalian lihat dulu? Apa saja yang kalian lihat dulu? Oke. Silakan duduk semuanya. Sekalian yang kalian sebutkan semuanya itu tuh yang ada dalam lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan belajar lebih mendalam seperti apa lingkungan di sekitaran kita. Makanya dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini
video, menampilkan video dan kalian harus mengamati, benar-benar mengamati, ibu kalian benar memahami isi video yang akan ibu tampilkan. Paham? Berjumpa lagi dengan aku, Aci. Pengetahuan mengenai ekosistem memiliki area. Contohnya adalah area pada tempat Abiotik itu seperti apa? Ayo, siapa yang mau bantu? Oke, Revan. Mana? Biotik itu macam batu. Macam batu. Batu. Apa lagi? Apa lagi Eva? Batu. Matahari. Apa lagi? Nia. Tanah. Oke, kalau biotik. Oke, siap. Hewan. Hewan. Oke. Dan ekosistem adalah timbang yang terpisahkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada hubungan antara tadi komponen biotik dan abiotik. Itu adalah pengertian ekosistem. Nah, di dalam ekosistem juga terdapat komponen penyusunnya yang terdiri antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Makhluk hidup itu apa saja? Apa saja makhluk hidup? Manusia. Terus kalau komponen abiotik adalah faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi kehidupan di ekosistem. Itu seperti apa? Mari kita lihat seperti apa komponen biotik dan seperti apa komponen. Nah, komponen ekosistem komponen biotik. Nah, komponen biotik dibagi menjadi 3. Ada produsen, ada konsumen, dan ada komposer. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri, proses produksi. Seperti apa itu? Dan biasa makanan sendiri. Buat makanan sendiri, daun dari mana? Coba, tidak ada yang salah. Tapi yang bisa makan sendiri. Yang bisa makan makanan sendiri. Tanaman itu tumbuhan. Itu bisa membuat makanan sendiri. Dengan melaksanakan apa? Proses fotosintesis. Nah, kalau konsumen itu tidak dapat menghasilkan. Mau buat bagaimana? Jangan
sudah lihat lagi. Yang kemarin itu sudah lihat kemarin, kemudian saat ini kamu maunya besok itu seperti apa? Kita mengamati apa saja makhluk hidup dan kita hidup yang jadi harus kita amati. Jadi ibu minta kalian siapa yang punya catatan kita lihat di luar. Semua kita. Ayo. Ya, Korea. Siapa kita sering makan semua? Kita semua. Ayo, kita. Ini kan dia udah Sebentar saja. siap. Apa saja makhluk hidup yang kalian lihat tadi di poster? Apa saja? Nah, Great. Ada belalang, ada capung, ada Apa lagi? Ada belalang, ada capung. ada tumbuhan, Tumbuhan apa? rumput, Rumput. dengan bunga. Bunga. Apa lagi? Pohon kresen. Pohon kresen. Oh, tulis pohon kresen tidak baca. Oke, kalau Kamila Bunga kamboja, pohon kresen. yang tidak hidup itu yang tidak hidup apa? Buat bunga. Tadi Kamila mengamati di bagian mana? Di bagian taman depan. Oke. Kita Oke, dari yang kalian sebut tadi makhluk hidup dan tidak hidup. Terus ibu mau tanya dulu, yang makhluk hidup tadi ada pohon kresen, ada apa lagi tadi? Ada belalang, burung. Yang pohon kresen itu. Kenapa mereka bisa hidup? Karena ada tanah, Kenapa? tanah dan makanan Karena ada tanah dan makanan. Makanan gimana? di daun. Makanan ada di dalam tanah. Makanan di dalam tanah. Makanya pohon kresen bisa hidup. Ini. Ya, benar ya? Jadi pohon kresen bisa hidup karena di dalam tanah ada Makanan. Jadi begini. Jadi anak-anak, kemarin itu kan sabar ya bagi kalian sebelumnya. Cacingnya banyak di sini. Oke. Cacingnya banyak. Jadi anak-anak, Cacing paling sabar ya, kasih ibu dulu. Pertemuan sebelumnya itu kedua. kita sudah belajar tentang biotik dan Abiotik. Tahu kenapa? Ya. Nah, kalian juga sudah bisa mengidentifikasikan dan menjelaskan perbedaan juga kalian sudah bisa. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita belajar tentang menganalisis media terarium. Jadi ini terarium ini adalah ekosistem sederhana. Ekosistem sederhana di mana kita bisa melihat tumbuhan itu maksud komponen biotik. Komponen apa? Komponen apa? Biotik. Iya, komponen biotik bergantung pada tanah, batu, terus apa lagi? Tanah, batu, udara, gitu ya. Dia bergantung untuk bisa makanya kita mengamati apa ini? Media terarium. Jadi ibu memberikan kalian ini supaya kalian bisa melihat apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di dalam media terarium, dan juga kalian bisa melihat bagaimana hubungan antara tanaman sebagai komponen biotik dan tanah, batu, dan apa saja yang kalian lihat ini media terarium. Pada pembelajaran kita hari itu peserta didik mampu menganalisis komponen biotik dan abiotik di lingkungan melalui kegiatan mengamati media. Perhatikan semuanya jangan
You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you'll lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true. No. Oke, Put your dari video tadi kalian lihat komponen biotik yang ada apa saja? Kalau pertama komponen biotiknya dulu. Matahari. Ada air, rumput, Biotik guys, rumput. ada pohon, Ada pohon. Oke, kalau abiotiknya apa lagi? Sudah. Oke. Terus yang kalian tonton tadi itu apa perbedaan dari kedua taman ikan? Yang pertama tamannya apa dulu dia? kering, Terus penyebabnya apa? Kalau dia kering mau makan di rumah. mati, Hah? mati, Terus yang satunya mati, subur, subur. Terus saat dia pindah dia jadi keras yang itu. Ya. dia mati, Yesus Maria. Setelah dari yang itu dia lari tuh berjuang bagaimana dia bisa ke taman sebelahnya. Iya, yang menjadi subur kan? Maka dari itu apa yang akibat jika salah satu faktor seperti tema, air, cahaya tadi tidak ada? tumbuhan akan mati, Semua tadi akan mati. Oke. Nah, kalian pun sudah tahu dari video itu sudah memahami, kurang lebih sudah memahami ya? Maka dari itu ibu kan sudah bagi kalian apa ini? Sekarang ibu bagi kalian kelompok. Terus kalian kerjakan dalam kelompok. Oke, sekarang dengar. Aturannya yang ada nama silakan bangun, tidak pakai suara. Silakan bangun, pindah ini kelompok. Itu bentukannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kalau ada nama sebentar yang baca kelompok 1 ada nama, bangun diam-diam langsung pindah ke sini. Yang di sini tolong bergerak diam-diam pindahkan ke mana yang mereka sudah bangun tadi. Dia membuat akuarium untuk meniru ekosistem bawah laut. Seperti kolam ikan yang meniru danau ya, Bu. Pintar, tapi ingat, sebagai manusia kita Tidak, bisa menilai. lagi satu. Observasi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Di dalam terarium kalian ada tanaman, tanah, dan air. Menurut kalian, bagaimana tanah dan air membantu tanaman tumbuh hidup? Yaitu, tanah membantu tanaman tumbuh dan air membantu tanaman hidup dan lembab. Pertanyaan nomor 2. Jika terarium kurang cahaya matahari, apa yang terjadi pada tanaman? Jelaskan alasannya. Karena tanaman layu karena kurang cahaya. Sekian dan terima kasih atas laporan dari kami. Jika ada tanggapan, kami persilakan. Kelompok 2 ada tanggapan? Tidak. Benar tidak? Benar. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Oh ya silakan bersiap. Soal nomor 2. Oke, jadi silakan.
triliun kurang cahaya matahari, apa yang terjadi pada tanaman? Jelaskan alasannya. Tanaman layu karena kurang cahaya. Jadi tanaman akan layu karena tidak mendapatkan cahaya. Sudah? Oke. Kelompok keempat ada yang mau ditanya? Sudah pas? Oke. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok ini. Kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi kucuk. Kanan kiri dikasih kucuk. Kucuk. Pada